Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agusmita dengan NIM A1D1253032. Saya dari ruang 002. Perkenalkan, nama saya Nur Azlamisa dengan NIM A1D12502. Perkenalkan, saya Gatan Tagalung dengan NIM A1D1253137. Di sini kami akan membahas materi dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan menurut ajaran Islam. Landasan Filsafat Pendidikan menurut ajaran Islam. Landasan teologis ya. Hakikat manusia berangkat dari kerangka yang telah ditegaskan pada awal-awal pendidikan, mesti dipotong oleh pemahaman tentang siapa yang dididik, dari mana keberadaannya duduk, dan bagaimana adab diintegrasikan. Pembahasan ini dimulai dari pertanyaan yang paling mendasar, siapakah manusia, dan pandangan Islam, dan apa implikasinya bagi penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar. Nah, selanjutnya juga ada beberapa landasan yang terdapat dalam materi tersebut, yaitu yang pertama ada landasan ontologis ya. Itu bisa disebut dengan hakikat manusia. Islam ini memandang manusia sebagai makhluk yang terdiri dari jasmani dan rohani, serta dibekali akal dan hati nurani. Manusia juga memiliki kedudukan sebagai hamba Allah yang khalifah di bumi. Oleh karena itu, pendidikan harus mengembangkan seluruh potensi manusia, baik intelektual, spiritual, maupun moral. Dan selanjutnya juga ada landasan epistemologis, yaitu bisa disebut dengan sumber pengetahuan. Dan di dalam Islam, ilmu pengetahuan bersumber dari wahyu atau Al-Quran dan hadis, akal, pengalaman, dan intuisi. Semua sumber ini saling melengkapi. Pendidikan Islam tidak memisahkan ilmu agama dan ilmu umum, melainkan memadukannya agar tercapai keseimbangan antara ilmu dunia dan akhirat. Nah, contoh penerapan dalam sistem pendidikan Islam itu ada 3. Yang pertama, kurikulum berbasis Quran, hadis, dan nilai akhlak. Yang kedua, metode pembelajaran yang berpadu antara pembelajaran akademik, dakwah, ibadah, dan kebiasaan moral. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran menghasilkan insan kamil, manusia sempurna secara spiritual dan ilmiah. Di sini, guys, dalam perspektif Islam, manusia itu dipahami sebagai makhluk berfitrah, sekaligus bertanggung jawab. Fitrah ini menandai kesiapan bahwa untuk mengenal kebenaran sementara tanggung jawab adalah takfil, menegaskan bahwa setiap pilihan akan dimintai pertanggungjawaban. Kayak apapun yang kita lakuin itu pasti ada pertanggungjawaban dari diri kita sendiri. Dan ada dalil juga di dalam surat Ar-Rum ayat 30, yaitu yang mana artinya maka hidupkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada Al-Quran. Allah itulah agama yang lurus, tetapi keyakinan manusia tidak mengetahui. Nah, itu disebut dalam surat Ar-Rum ayat 30. Menurut Ibnu Katsir, ayat itu menegaskan kalau kemestian fitrah itu sebagai pijakan menurutnya agama. Kalau fitrah itu kayak kesiapan gitu, maka lingkungan belajar menjadi penentunya. Kayak pola interaksi, bahasa guru, dan tata kelas yang dapat menguatkan atau menumpukan potensi. Konsep khalifah diterjemahkan sebagai pelatihan agensi, anak diberi ruang memilih cara belajar, tetapi setiap pilihan wajib dipertanggungjawabkan dengan alasan bukti. Dengan begitu, kebebasan tidak menjadi alibi suka-suka, melainkan taklif, pertanggungjawaban yang terukur. Nah,
berilmu juga kan. Nah, selanjutnya Allah juga menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30, yaitu pada saat yang sama manusia diamanahkan diamanahi mandat sosial sebagai pengelola bumi dengan firman Allah itu dalam surat Al-Baqarah ayat 30, dengan artinya yaitu ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Di sini ada juga menurut Ibnu Katsir, ayat ini melarang mengikuti dugaan tanpa ilmu dan menuntut tanggung jawab atas setiap ucapan dan tindakan. Nah, di sini juga ada menurut Ibnu Katsir itu ditunjukkan kepada Adam dan keturunannya untuk memakmurkan bumi dengan keadilan. Menurut At-Tabari, maknanya meliputi generasi yang sama, yang saling menggantikan dan memiliki amanah. Quraisy Syihab menekankan kepengurusan etis terhadap alam dan kehidupan sosial. Nah, perlu poros ini, fitrah dan kekhalifahan memberi arah bahwa pendidikan tidak boleh berhenti pada generasi pengetahuan, melainkan harus menata kehendak dan laku agar sejalan dengan tujuan penciptaannya. Juga firman dalam surat Al-Isra. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini melarang mengikuti dugaan tanpa ilmu dan menuntut tanggung jawab atas setiap ucapan dan juga tindakan. Jadi setiap ucapan kita, tindakan kita itu ada tanggung jawabnya. Terus menurut Al-Qurtubi, akuntabilitas mencakup pendengaran, penglihatan dan juga hati. Yang ditautkan ke etika, verifikasi informasi dan juga disiplin akademik. Nah, di sini ada hakikat ilmu. Disebutkan dalam surat Al-Alaq ya, ayat 5. Itu yang menyebutkan, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, yang mengajar manusia dengan pena, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, disebut dalam surat Al-Alaq ayat 5. Di sini juga disebutkan menurut Ibnu Katsir, alam meningkatkan derajat orang beriman dan berilmu di dunia dan akhirat. Majelis ilmu menjadi wasilah kemuliaan. Menurut Quraisy Sibat, ayat ini menegaskan sinergi ilmu-ilmu sebagai dasar keadaan sosial dan tata kelola pengetahuan yang bertanggung jawab. Terus dalam hakikat ilmu itu dalam perspektif Islam ada cahaya yang menuntun manusia membedakan kebenaran dan dari kesalahan serta membantu laku menuju ke masalahan. Dan sumber ilmu bertumpu pada dialog yang selaras antara umum, akal dan juga pengalaman. Quran surah Al-Alaq. Aku nggak bisa. Al-Alaq, dan di sini bunyi surat Al-Alaq yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu bunyi surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sekaligus semesta sehingga budaya literasi mesti bernilai terhadap proses pendidikan. Nah, ini surat Al-Mujadilah ayat 11, yaitu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, yang diberi ilmu beberapa derajat. Bunyinya yaitu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan menurut Ibnu Katsir, Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu di dunia dan akhirat. Majelis ilmu menjadi wasilah pemuliaan. Menurut Quraisy Syihab, ayat ini menegaskan sinergi iman ilmu sebab sebagai dasar keabadian sosial dan tata kelola pengetahuan yang bertanggung jawab. Nah, ini juga bisa dimasukin juga. Ini tentang mengenai ilmu, derajat
orang yang memiliki ilmu itu diberikan derajat baik di dunia maupun di akhirat. Iya, tapi ilmu kan nggak bisa kita dapatkan kalau kita tuh nggak membaca dulu. Di sini ada nih disebutin membaca mencakup teks sekaligus semesta sehingga budaya literasi itu mesti bernilai dan juga beradab dalam proses pendidikan. Jadi intinya membaca itu penting ya. Kemudian akhlak tadi menempatkan membaca menulis sebagai pilihan peradaban menjadi logika eksperimen curahkan sama-sama menulis. Terus ada beda pendapat ya? Iya. Terus anak itu dibiasakan memuji klaim bukan menyalin aja. Ada pun rujukan atau amanah intelektual dan menerima koreksi rendah hati ilmiah. Terus derajat ilmu yang menyatu dengan iman pun ditinggalkan. Kalau sekarang berfirman yang artinya Allah akan mengangkat derajat. Oh ini yang tadi ya? Ya. 1.3 Hakikat pendidikan tarbiyah, ta'lim dan cari aja ke sana. Pendidikan dalam Islam dipraktikkan sebagai kesatuan tarbiyah, ta'lim dan ta'lim. Tarbiyah menentukan penumbuhan potensi dan juga kebiasaan berjenjang. Tarbiyah secara etimologi tarbiyah itu kebahasaan yang bertambah, bertumbuh juga berkembang. Makna secara Nah, di sini juga ada yang membahas tentang surat Al-Jumu'ah ayat 2, yaitu yang artinya dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakannya ayat-ayatnya kepada mereka, yang itu menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Itu disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah. Yang ini juga berkaitan dengan ilmu ya. iya berkaitan sama ilmu. Itu tadi yang 3 Ya. ada tarbiyah, ta'lim. Kok istilahnya itu kita sekarang itu kalau tarbiyah itu kayak proses pengembangan seluruh potensi manusia baik jasmani, akal juga ruh secara bertahap dan berkelanjutan agar ia mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba. Ya. Terus tarbiyah menekankan penumbuhan potensi dan juga pembiasaan berjenjang. Ta'lim itu menekankan transmisi pengetahuan yang sahih dan juga terstruktur. Ta'lim menata adab agar pengetahuan memiliki arah dan juga etika. Ketiganya melengkapi satu sama lain sehingga pembelajaran menyentuh akal, hati dan juga anak. Di situ juga ada dikatakan pendidikan dalam Islam merupakan proses pembinaan dan pengembangan seluruh potensi manusia, baik jasmani, rohani, akal, dan akhlak, agar manusia mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Pendidikan tidak hanya menekankan pada penguasaan ilmu, tetapi juga menentukan karakter dan mulia. Nah, di sini juga disebutkan pendidikan Islam itu memiliki prinsip-prinsip ya, yaitu pendidikan Islam ini bekerja sebagai kompas nilai yang memandu penyelenggaraan pendidikan, yaitu tauhid menegaskan arah tunggal, pengabdian, integritas ilmu menolak dikotomi yang memisahkan ilmu agama dari ilmu umum. Nah, keseimbangan tersebut itu menghindarkan ekstremitas, kebebasan yang bertanggung jawab, yaitu memuliakan pilihan sekaligus akuntabilitas, sementara amal salih menempatkan pengetahuan dalam orbit kemanfaatan. Itu disebut dengan ini kitab ya, kita tahu kitab tauhid kitab. Iya, kitab kan?
Di sini juga ada hubungan tarbiyah, ta'alim, dan ta'alim. Tarbiyah itu proses pembinaan dan pengembangan potensi. Nah, itu Kalau kan tadi yang ta'alim, Iya. proses pemberian ilmu pengetahuan, dan ta'alim itu proses pembentukan akhlak dan adab. Ya. Dalam pendidikan Islam itu ketiganya harus berjalan seimbang agar tercipta manusia yang berilmu, berakhlak, dan berkepribadian baik. Ya, yang tarbiyah tadi ada analoginya kayak seorang petani yang merawat tanaman, menyiram, memberi pupuk, menjaga dari hama hingga tanaman tumbuh maksimal. Itu tanggung Iya, jawabnya ya. mengisi botol kosong. Alim tadi analoginya seperti mengisi botol kosong dengan air. Prosesnya adalah memindahkan informasi agar yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi kayak sharing gitu, kan aku nggak tahu, kamu masih tahu itu. Ya. Terus terakhir aktif seperti memahat atau menghaluskan batu kasar menjadi bahasa yang indah. Jadi kesimpulannya itu kayak ta'alim, seorang akan menjadi lebih baik tapi bodoh atau kurang ilmu. Kemudian tempat ta'adib, seorang akan menjadi cerdas tapi berbahaya, tidak beradab. Tempat tarbiyah, proses pendidikan menjadi kaku dan tidak menyentuh perkembangan alami manusia secara umum. Dan itu Nah, ini bukan sih bisa kita ingin edukasi transisi sekolah dasar, pelajaran menyisipkan kejujuran, amanah dan keadilan. Kalau ta'adib itu ada guys. Iya. Kalau di itu ada. Iya, percuma kan kita pintar punya adab. Iya. iya betul. Itu ya, jadi berhubungan jadi ketiganya. Maksudnya tujuan pendidikannya juga. Tapi sepertinya bab 1 dan bab 2 saling bersangkutan enggak? Iya, kan iya. Soalnya materi yang di bab 2 juga ada di bab 1. Iya. Jadi bab 1-nya sampai mana? Masih panjang. Masih iya, masih tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan. Quran surah Al-Jariyat ayat 56. Itu yang disebutkan tentang apa tadi? Menciptakan manusia agar mereka Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Seperti tujuan penciptaan agar ibadah. Prinsip-prinsip pendidikan Islam juga ada. Islam menerima gadis sama orang tua. Pasal 50 menemukan orang tua, integrasi ilmu, menolak memisahkan ilmu agama dari ilmu keseimbangan. selain kita lihat di buku, kita juga cari referensi lain kan? Waduh. Prinsipnya ada banyak ya, ada 7 ya. Yang pertama itu prinsip tauhid, yang kedua prinsip keseimbangan, yang ketiga prinsip fikrah, yang keempat prinsip akhlak dan adab, yang kelima prinsip ilmu pengetahuan, keenam prinsip keteladanan, dan ketujuh prinsip pendidikan sepanjang hayat. Banyak ya. Nah, itu juga bisa tidak sih kita masukkan ke dalam materi untuk kita presentasikan? Iya, jadi bahan kita prinsip-prinsipnya nanti kita jelaskan satu persatu. Aku dapat yang prinsip kesinambungan juga tak? Enggak ada. Ini ada prinsip kesinambungan. Jadi kita jelaskan satu persatu. Prinsip kesinambungan learning. Menjadikan belajar sebagai kebiasaan sehari-hari sepanjang hayat, kayak kita ngeluarin waktu kayak sejam gitu buat belajar, baca buku. Ya, prinsip tauhid keesaan. Nah, nanti
poin-poinnya kita jelaskan sebanyak 7 Iya. ini banyak 8 prinsip. Beda-beda. Jadi apa 7 ya? Nah makanya Berarti emang banyak. itulah gunanya berdiskusi. Iya. Berbeda pendapat. Kalau prinsip tauhid itu kayaknya itu guys, ini prinsip yang paling utama. Segala ilmu itu yang kita pelajari harus membuat kita semakin yakin atas kebesaran Tuhan. Keseimbangan kau dunia dan akhirat, belajar untuk sukses di dunia sekaligus sebagai bekal menuju akhirat. Prinsip ibadah juga dong. Iya. Dia tuh guys. Aku juga nggak ada. Enggak ada. Di sini ada prinsip ibadah. Kayak masuk ke sini nggak sih? Iya. Kayaknya ya. Belajar untuk sukses di dunia sekaligus bekal menuju akhirat. Kayak Prinsip. kita nggak itu, kita jangan ngejar dunia dia tapi akhirat juga. Ibadah ya kan. Ibadahnya jangan lupa guys. Iya, jangan beribadah. Nah, makanya di sini ditegaskan prinsip-prinsip pendidikan Islam itu bertujuan membentuk peserta didik yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan seimbang dalam kehidupan. Ya. Prinsip-prinsip ini sangat penting diterapkan sejak pendidikan dasar, khususnya di sekolah dasar untuk anak-anak yang akan kita ajarkan nanti, guys. Perbandingan sederhana. Ini ada perbandingan sederhananya. Kalau tauhid, artinya bagian SD ya. Kalau prinsip tauhid bagian SD itu kayak belajar karena sayang pada Allah, keseimbangannya karena pintar mengaji tapi juga pintar matematika, bukan cuma pintar di mengaji doang, matematikanya kurang, terus manfaatnya ilmu yang didapat dipakai untuk membantu teman, contohnya melakukan hal baik dulu sebelum menyuruh orang lain. Kayak yang kita lihat di SD 64 kemarin nggak sih yang waktu itu observasi mereka yang lagi sholat. Iya. Jadi harus bisa di semua bidang walaupun walaupun tidak bisa semua tapi harus bisa gitu. Misalkan ini nggak bisa matematika, ini bisa ngaji, berarti yang ini bantuin yang ini. Saling Itu kita membantu. masuk di prinsip keseimbangan tadi. Iya. Kita saling Terus apa lagi? Integrasi ilmu, tafakur dan zikir. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih yang berganti malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Oh ini kita bahas tadi kan keseimbangan. ternyata ada ya. Kami telah menjadikanmu pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Jadi ada saksi di atas perbuatan manusia. Saksi ya? Saksi atau saksi? Saksi ya? Saksi itu. Di sini juga ditegaskan loh integrasi ilmu tafakur dan zikir dalam pendidikan Islam itu sangat penting untuk membentuk peserta didik yang beriman, berilmu, berpikir kritis, serta memiliki kesadaran. Batasnya berarti proporsional. Ya, proporsional, tidak ekstrim pada hafalan tanpa makna. Ya kan? Jalan tengah menjaga keseimbangan untuk dalam kutub ekstrim. Posisi antara dua ujung. Secara istilah sebuah pola pikir. Iya. Istilah pola pikir sikap perilaku yang selalu menjalankan adil dan tidak berlebihan dalam beragama maupun dalam kehidupan sehari-hari. Tugas dirancang untuk akal, hati, laku, sekaligus eksperimen kognitif, refleksi, syukur, dan juga amanah efektif, SOP, terapi, psikomotor, perlu menjadi proses katalitik
penelitian, kolaborasi uji dan juga produk akurasi kualitas komunikasi. Udah. Ini dia. Contoh manusia dalam kehidupan. Ibadah, keyakinan, gaya hidup. Contoh Ini kayak ibadah, keyakinan, gaya hidup. Kata Sia artinya menjadi orang yang baik, adil dan tidak suka berlebih-lebih. contohnya dalam gaya hidup ya kan, Iya. nggak boleh berlebihan, Foya-foya. foya-foya, sama dengan setara dengan sifat ria ya kan, atau sombong gitu. Yang tidak pelit, yang boros. Kita kan anak kos yang boros. Terus kebebasan dan bertanggung jawab dan juga akuntabilitas. Kita boleh bebas, tapi kita harus tahu batasan juga gitu kan. Apalagi kita nih di kos. Jauh dari orang tua Iya, ya kan. bukan berarti kita bisa bebas, tapi suatu kewajiban kita sendiri. Barang siapa yang mau beriman, hendaklah dia beriman. Menurut Ibnu Katsir, kebebasan memilih diakui namun dibarengi konsekuensi. Tidak ada paksaan dalam keimanan. Menurut Quraisy Shihab, ayat ini menegaskan tanggung jawab moral atas keputusan. Jadi dalam surat Asyar. Ya. Kalau Asyar. ayat Ini alasan salah ini Asyar. ayat 1 sampai 3. Amal salihah sebagai objek pengetahuan. Anak diberi ruang memilih cara beriman. Biasanya barang siapa yang mengerjakan keburukan, sebenarnya zarab pun niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ini kayak yang tadi, anak diberi ruang memilih cara atau ini alat, tetapi setiap pilihan membawa kewajiban, mencatat alasan, dan juga hasil. Di sini juga dibilang tuh, menurut Ibnu Katsir, amal sekecil zarah pun akan diperhitungkan. Konsep amal salih sebagai objek pengetahuan itu sebuah pemikiran mendalam dalam filsafat pendidikan Islam yang menyatakan bahwa ilmu amal tidak bisa dipisahkan. Ilmu adalah pusatnya dan amal salihah adalah lintasan atau objek tempat ilmu itu bergerak dan menampakkan gunanya. Kita lihat ilmu ada cahayanya, amal salihah adalah jalannya. Artinya pengetahuan yang besar tidak boleh berhenti di kepala saja. Pengetahuan baru dianggap hidup dan bermakna jika bergerak menjadi tindakan yang nyata. Pengetahuan tidak boleh berhenti di kepala saja. Masih banyak lagi. Masih, ini baru bab 1. Belum habis lagi. Ternyata kebebasan dan bertanggung jawab dan akuntabilitas itu merupakan prinsip penting dalam pendidikan Islam. Ini kayak mana tadi? Nah, pengetahuan itu nggak boleh berhenti di kepala aja. Kayak kita belajar masak gitu, kita cuma baca-baca buku, lihat-lihat resep di internet, tapi kita nggak praktekin gitu. Jadi kalau kita baca sesuatu kayak resep, Harus kita ada praktekin pergerakan gitu ya. Kayak masak kalau nggak dipraktekin, sekali praktek asin kan. Iya. Jadi, harus ada coba-coba dulu iya, ya. harus coba-coba. Bukan cuma kayak berhenti di kepala, tapi harus kita lakuin juga gitu. Terus kesimpulan, bab ini menegaskan bahwa pendidikan dan pelajaran Islam bertumpu pada kesatuan. Manusia berfitrah dan bertanggung jawab. Ilmu adalah cahaya yang lahir dari dialog wahyu, akal dan pengalaman. Itu tujuannya tuh. Baca-baca. Tujuannya ialah pembentukan insan yang memadukan iman, ilmu, dan amal. Prinsip-prinsipnya itu ada tauhid, kompetensi ilmu, dan keseimbangan. Ini nggak bisa zoom. Iya bisa. Selanjutnya ini ke Bab 2-nya.
Berarti bab satunya udah selesai nih. Iya, bab satunya. Ya, lanjut ke bab 2. Sebelumnya tentang dimensi Ontologi, epistemologi dan aksiologi pendidikan Islam. supaya pengajaran Islam ya cuma dialah halal dan akhir dan zahir dan batin dan dia mau mempelisi dimensi ontologi menyoal hakikat realitas. Siapakah sumber mutlak wujud? Bagaimana hubungannya Tuhan, alam dan manusia, dan apa status dunia sebagai tempat manusia bertumbuh? Dalam pandangan Islam, seluruh realitas dibaca dalam horizon tauhid Allah sebagai sumber penopang kedua dalam wujud. Alam sebagai ayat kata yang menuntun manusia kepada manusia sebagai khalifah yang memikul amanah rangka ini lewat sakral. Nah, juga ada hakikat tidak sih? Hakikat manusia, hakikat pendidikan, hakikat ilmu. Hakikat manusia itu artinya pendidikan harus mengembangkan seluruh potensi manusia, baik secara fisik, akal maupun spiritual. Itu dalam Islam hakikat manusia itu seperti makhluk Allah, hamba atau disebut dengan Abdullah, khalifah di bumi. Kita memiliki jenis jasmani dan rohani. Nah, pokok-pokoknya juga ada 4. Manusia dipandang sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki jasad, akal, dan ruh. Manusia adalah hamba Allah dan khalifah di bumi. Ilmu dalam pendidikan Islam bersumber dari Allah, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Dan yang terakhir, pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia seutuhnya. Juga memiliki tujuan. Dimensi aksiologi ini juga memiliki nilai dan tujuannya. Tujuannya itu tujuan pendidikan Islam itu membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu dan terampil, bermanfaat di masyarakat, bahagia dunia dan akhirat. Dan nilai yang paling ditekankannya itu seperti moral, kejujuran, tanggung jawab, keadilan, kemanusiaan, dan ibadah. Nah, ibadah juga 2 kali disebutkan dari tadi. Bab 1 juga ada ibadah, dan bab 2 juga ada ibadah. Itu yang harus ditekankan di dalam nilai dimensi aksiologi pendidikan Islam. Ya, sangat penting. banyak ayat-ayatnya. Implikasi pedagosis pada pendidikan dasar. Implikasi Pedagosis apa? pedagogis pada apa itu pedagogis pada pendidikan yang merupakan itu tentang keterhubungan dan amanah mengenai ilmu itu. Iya. Ilmu dan seni menjadi seorang pengajar. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri kata Paisa, anak, dan Ago, pembimbing. Jadi secara harfiah pedagogis berarti ilmu membimbing anak. Oh, ilmu membimbing anak. Keterampilan atau hubungan dari Pembelajaran IPA tidak hanya menghafal kata, tetapi membaca alam semesta sebagai tanda yang melatih rasa tanzim dan syukur. Matematika melatih ketelitian dengan prosedur. Iya. Pokoknya nggak bisa kan asal ngasih harga kalau kita jualan. Iya, betul. Kita pelajari beberapa hari lalu. Nah, terus itu juga sebagai bentuk kompetensi ini tentang memahami murid, mengetahui karakter siswa kita gimana nanti cara belajarnya dan tingkat kecerdasan. Pasti siswa kita nanti kan beda-beda itu karakter. Iya, ada yang jago matematika, ada yang pintar di IPA. Kemudian merancang pembelajaran juga, terus melaksanakan pembelajaran, cara guru berkomunikasi di kelas, menggunakan alat peraga, evaluasi, cara guru menilai apakah guru sudah paham atau belum. Dan andragogi juga.
implikasi pada ilmu ini. Itu pada tulis Pada dasar. bahasa harus menumbuhkan kepekaan makna dan tanggung jawab atas kata. PPKN menemukan amanah kekhalifahan dan juga kerjasama dan kepedulian. Praktik anti korupsi ditanamkan sebagai konsekuensi ontologis. Waktu dianggap amanah, peralatan dipelihara sebagai titipan. Sumber dikutip sebagai pengakuan hak dan keputusan diambil dengan kesadaran bahwa tidak ada laku yang benar. Belajar SOP ya. SOP itu apa? Standar operasional ya kan Standar operasional pendidikan. Coba cari SOP standar operasional Di situ disebut itu kepatuhan SOP. Kayak kalian gitu nggak sih? standar operasional Pedoman atau aturan tertulis. apa kepanjangannya apa? Standar operatif produksi. Standar operasional prosedur. prosedurnya. Oh iya kan? Iya. Kadang di rumah sakit kan ada SOP juga gitu. Makanya disebut di situ kepatuhan SOP. Kita Kita patuh terhadap itu. Kayak kita ngajarin ke siswa kita juga nanti kalau selesai ambil barang itu harus dikembalikan. Terus mana tadi? Implikasinya terhadap pendidikan. Di sini ada perubahan peran guru. Pendidik sebagai muadib. Guru harus menunjukkan adab terlebih dahulu sebelum menyuruh siswa jujur. Guru harus menunjukkan kejujuran. Anak usia SD belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat daripada yang mereka dengar. Itu makanya kayak yang di atas tadi katanya kalau ilmu itu nggak boleh di otak aja, harus dipraktikkan dalam lagi SD kan. Jadi jangan tunggu disuap dulu ya kan? Iya. Ya, jadi itu harus cari informasi sendiri. Harus belajar sendiri gitu. Gak harus disuap terus ilmunya. Metode belajar. Terus ini ada kurikulum yang terintegrasi. Implikasi saat belajar matematika, perkalian atau pembagian, guru bisa mengaitkannya dengan keadilan dalam Islam. Saat belajar IPA atau tumbuhan, guru menjelaskan kalau itu sebagai ciptaan Allah yang luar biasa. Kemudian metode belajar yang humanis, pendekatan tarbiyah, mengingat tarbiyah berarti merawat dan juga menumbuhkan. Tidak ada anak bodoh. Setiap anak punya fitrah dan bakat unik. Guru menggunakan ilmu sebagai pedagogisis untuk menyesuaikan cara mengajar dengan gaya belajar anak. Jadi harus menyesuaikan ya kan? Iya. Soalnya potensi otak Siswa itu kan beda-beda ya. ya. Terus penilaian yang menyeluruh bukan sekedar angka. Penilaian juga mencakup perubahan perilaku. Apakah anak semakin sopan, apakah mulai suka berbagi. Rapor harus menggambarkan kecerdasan intelektual, emosional, juga spiritual secara seimbang. Kemudian pembiasaan karakter moderasi. Di sekolah anak diajarkan toleransi, menghargai teman yang berbeda, cara berbicara yang santun, tidak kasar, tidak rendah diri, dan keseimbangan antar waktu belajar, bermain, serta ibadah. Ya kayak kita lihat kemarin kan, Iya. maka sholat dulu. Pendidikan biasa terhadap pendidikan Islam supaya kamu jadi anak yang kita tanpa disayang. Dimensi epistemologi pendidikan Islam. Epistemologi itu sumber dan juga cara. Dalam pandangan Islam Sumber, cara, dan kriteria kebenaran pengetahuan. Epistemologi itu adalah cabang filsafat yang membahas asal-usul sumber, cara memperoleh dan kebenaran pengetahuan itu. Mencakup bagaimana kita mengetahui sesuatu. Terutama di sini dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita,
Maka telitilah agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Oh, jadi kalau kita mau share informasi itu pastikan kita tahu kebenarannya dulu. Disaring dulu Iya, ya nanti kan. takutnya fitnah. Kan Iya, kita pernah ditunjukin aplikasi untuk melihat berita itu berita hoax itu atau kan. tidak kan. Ya kayak berita yang Fokus kemarin. satu ya. Iya. Kayak nggak boleh asal tuduh juga atau kebenarannya. Biar nggak jatuhnya ke fitnah itu. Beritanya harus valid. Iya. Terus valid. Jadi alur ini contoh. Terus di antaranya ini lokasi. Terus kayak ini kerangka misalnya nomor indikator yang teramati. Hafiz al-Adil berpartisipasi aktif dalam setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hari ini menegaskan etos tanggung jawab yang meliputi guru, siswa dan juga pengelola sekolah. Sebagai seorang pemimpin tidak boleh sembarangan, harus ada pertanggungjawabannya. Ya. Diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Yang itu meliputi kode etik kelas disusun bersama siswa guru, kayak peraturan di kelas itu, terus profil karakter yang menilai kejujuran, proses, mekanisme, atribusi sumber pada setiap tugas dan juga kebiasaan audit sederhana untuk logistik kelas, pencatatan peminjaman alat, perawatan buku, pembersihan ruang, proyek kolaboratif menggunakan peran bergilir ketua, pencatat, waktu untuk melatih akuntabilitas, sementara penilaian autentik memberi bobot pada cara, bukan hanya hasil. Ini rangkanya. Hafiz al-Adil ya. Hafiz. Pencegahan korupsi sejak Ini dini. dari pencegahan korupsi kan? Pencegahan korupsi sejak dini diikat langsung dengan nilai wani, adil meski terhadap pihak yang tidak disukai. Pencegahan korupsi sejak dini meskipun terhadap pihak yang tidak disukai, titipan kecil amanah pada yang kecil, berteman dengan kejujuran dan memuliakan. Orientasi nilai dirangkum pada 3 proses. 1. Ubudiyah, belajar sebagai ibadah. Akhlak mulia, misi penyempurnaan moral. Khalifah, pengelola bumi secara adil. Contoh kebiasaan nilai SD selaras naskah sebelumnya. Dan kejujuran, perhitungan sederhana dengan kesadaran. Kesimpulan. Jadi dengan kesimpulan. Filsafat pendidikan tinjau pendidikan dari 3 dimensi utama. Ini kelihatan ke sini. Dari sumber yang
filsafat, tidak mengerti mengapa kita belajar, ciri-ciri bagusnya dan seterusnya. Dimensi epistemologi berkaitan dengan sumber, cara memperoleh, dan kebenaran ilmu pengetahuan dalam pendidikan Islam. Sumber utamanya itu seperti wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis, yang menjadi pedoman hidup bagi manusia. Nah, sering kan kalau kita belajar agama, dibilangnya sumber pedoman kita tuh dari Al-Quran, gitu kan? Semua ada sumbernya. Akal digunakan untuk berpikir, menyelesaikan masalah, mendekat bendera, melalui Oh, jadi kalau di kalian itu Al-Quran menjadi sumber utama dalam pendidikan Islam. Iya, sumber hukum tertinggi. Itu disebutkan dengan pedoman hidup. Iya. Kan? Misalnya pedoman hidup. Ini ada ringkasannya. Landasan filsafat pendidikan Islam, tauhid mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah, khalifah manusia sebagai khalifah di bumi. Ilmu pengetahuan adalah kunci untuk memahami dan mengamalkan ajaran. Akhlak yang baik adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian dimensi ontologi pendidikan Islam, manusia sebagai makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kehidupan yang mulia. Kemudian ada fitrah manusia sebagai apa itu? Memiliki fitrah yang baik dan cenderung untuk memperbaiki kemampuan manusia, memiliki kemampuan untuk belajar, berpikir, dan bertobat. Nah, ternyata manusia diciptakan Allah yaitu memiliki dua unsur, yaitu unsurnya jasmani dan rohani. Manusia tidak hanya dibekali fisik, tapi juga akal, hati, serta potensi spiritual, itu sebagai hamba Allah. Bila di pendidikan mesti mengarahkan seluruh praktik belajar ke kesadaran kehadiran ilahi. Yang aku hendak menjadikan kita. Di bab 1 itu kita menguraikan dasar-dasar filosofi pendidikan Islam baik dari Al-Quran, hadis maupun pemikiran para ulama klasik dan modern. Mahasiswa akan diperkenalkan pada konsep manusia, ilmu, dan juga tujuan hidup menurut Islam sebagai pijakan awal dalam pembangunan. Kan ada tiga dimensi. Itu ketiga dimensi tersebut ternyata saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Yang pertama ada ontologi, ya. Itu memberikan dasar tentang apa hakikat manusia dan pendidikan. Nah, sedangkan epistemologi itu menjelaskan bagaimana ilmu itu diperoleh. Dan selanjutnya ada aksiologi, itu menentukan untuk apa ilmu tersebut digunakan. Nah, jadi ketiga dimensi tersebut itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu saling berkaitan. Jika salah satu dimensi diabaikan, maka pendidikan akan kehilangan arah. Nah, di sini juga
Apa? Langsung kesimpulan. Konsep tujuan hidup dengan mengenal konsep manusia. Nah, jadi yang menimbulkan kerusakan seperti korupsi itu tidak adanya nilai moral. Mereka diajarin dari SD. Berhubungan dengan moral dan etika. Jadi untuk yang bab 1 tadi bukan untuk yang ini konsep manusia, ilmu dan juga tujuan hidup menurut Islam. Itu kayak dalam filsafat pendidikan Islam itu manusia itu dapat dipahami sebagai makhluk mulia yang memiliki fitrah ketuhanan yang juga mandat sebagai khalifah di bumi, yang membutuhkan ilmu sebagai cahaya penuntun dan alat untuk mengasah akal serta jiwanya. Ilmu tersebut bukan sekedar wawasan intelektual, melainkan jembatan untuk memahami tanda-tanda kebesaran pencipta, agar manusia dapat mencapai tujuan hidup yang hakiki, yaitu mengabdi sepenuhnya kepada Allah dan menebar manfaat bagi alam semesta demi meraih ridhonya di dunia maupun akhirat. Dipahami kayak kita tuh kan manusia, kita butuh pendidikan, dan pendidikan itu yang bukan kita manfaatkan di dunia aja, tapi nanti bisa di akhirat itu, bukan belajar ilmu buat yang di dunia aja. Jadi berguna ya. Iya. Kalau kita punya ilmu kan bisa sharing ke yang lain gitu. Biar kita tahu tujuan hidup juga. Ini ada tujuan utama bertinggi. Memberi bekal konseptual agar mahasiswa mengalami landasan filosofi pendidikan yang Islam Untuk kita mahasiswa. Ada. Nah, berdasarkan yang kita bahas tadi, yaitu bisa kita simpulkan bahwa filsafat pendidikan Islam ini yaitu dibangun atas 3 dasar dimensi utama, yaitu seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Dan dimensi ontologi itu menegaskan hakikat manusia sebagai makhluk Allah yang memiliki potensi jasmani, rohani, serta berperan sebagai hamba dan khalifah. Sehingga pendidikan diarahkan untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia secara simbolis. Dan dimensi epistemologi ini menjelaskan sumber ilmu di dalam Islam itu berasal dari wahyu, akal, pengalaman, serta diperoleh melalui proses belajar, berpikir, serta penelitian ilmiah yang berlandasan nilai-nilai keislaman. Nah, sementara itu dimensi aksiologi ini menekankan bahwa ilmu
harus memiliki nilai dan tujuan yang jelas, yaitu membentuk manusia beriman, berakhlak mulia, serta mampu memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Nah, demikian pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan moral. Nah, melalui perpaduan iman, ilmu, dan amal, pendidikan Islam diharapkan mampu melahirkan insan kamil yang seimbang antara kehidupan dunia, akhirat, serta berkontribusi positif bagi kemajuan peradaban. Kayak ringkasannya itu yang kayak landasan utamanya jadi fondasi gitu kan. Iya. Ontologi itu kita sendiri, Halifah tadi sebagai ciptaan. Kemudian epistemologi itu cara kita belajar menggunakan mata kita, telinga, kaki, otak untuk Al-Quran. Kemudian aksiologi, ilmu kita harus berbuat baik. Jadi kalau kita punya ilmu, kita sudah dapatkan ilmu tadi, kita manfaatkan untuk berbuat kebaikan. Ada penjelasan gitu. Ini kalau di aku di sini ontologi menekankan hakikat manusia sebagai makhluk. Kalau epistemologi itu membahas sumber ilmu dari wahyu, akal dan pengalaman, sedangkan aksiologi menekankan penggunaan ilmu atau kebaikan dan ibadah. Iya. Sebenarnya satu Iya, sebenarnya sama aja sih. Iya. Cuma berbeda-beda. Kalimatnya. Terus ada 3 serangkai juga tadi. Tarbiyah, ta'alim, dan ta'adib. Tarbiyah itu menjaga diri agar tumbuh kuat, sehat fisik dan juga mental, yang tadi rohani dan jasmani kan. Jadi sehat rohaninya, jasmani juga. Terus ta'alim mengisi otak dengan berbagai ilmu dan juga pintar dan cerdas. Kemudian ta'adib menghiasi diri dengan sopan santun, beradab dan jujur. Yang seperti yang disebutkan, manusia itu diciptakan dari rohani dan apa tadi? Jasmani dan rohani. Ya. Sehat mentalnya, sehat fisiknya, pintar, cerdas. Tentunya harus beradab juga gitu. Akhlak paling. Iya, akhlak. Karena kalau kita juga menghargai orang, bagaimana kita dihargai? Iya. Yang terakhir ini prinsip watasiah ya, jalan tengah tadi. Ini masih bab 1 kan. Kita harus menjadi anak yang seimbang, tidak berlebihan, tidak malas, adil dan tahu waktu. Kayak kita nih lagi main dari pagi ketemu pagi kan nggak mungkin. Jadi kita harus tahu waktu. Kapan harus belajar, kapan harus bermain dan kapan kita. Ya itu yang disebutkan tadi, tahu batasan ya kan. Ya, kita kan seharian scroll TikTok, sampai lupa sholat, ya boleh sih. Terus mana nih, ilmu dan juga amal, orbit pengetahuan. Pintar saja itu nggak cukup. Ilmu itu kayak lampu, ia baru berguna kalau dinyalakan untuk menolong orang lain. Inilah yang disebut amal salih. Manusia, ilmu dan tujuan hidup manusia adalah kita. Sang pelari ilmu adalah tertarik cahaya agar dia tersesat. Dan tujuan hidup adalah garis finishnya untuk mendapatkan ridho dan Allah hidup. Jadi kayak pendidikan itu proses mendidik manusia agar menjadi pintar, memiliki ilmu, memiliki adab yang mulia, dan selalu berbuat baik dalam mencapai tujuan hidup. Jangan berbuat baik di dunia tapi jangan berbuat akhirat. Mau satu, aku apa sih, Mut? Prinsip-prinsip satu lagi, ini yang satu. Mau satu, mau begini ya. Kalau misalnya aku namanya boleh dong. Dia tuh, dia bisa, tapi anak SD bisa. Kalau bisa kayak Begini disebutkan dengan alasan tersebut, pendidikan Islam diharapkan mampu melahirkan insan kamil, yaitu manusia paripurna yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat, dan mampu berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan peradaban di antara sesama manusia. tapi yang Ya intinya tuh ya manusia, ilmu dan tujuan hidup. dan karena juga bisa tiga orang Cukup ya, nggak cukup ya. dua orang beda Udah satu orang beda ya Bagus juga kan? bukan dua orang sama Jadi kita sudah membahas tentang bab 1 dan bab 2. Berarti minggu depan itu bab 3 dan bab 4. apa sih Sekian pembahasan dari kami, yaitu mengenai bab 1 dan bab 2 tentang MK Filsafat Pendidikan
ajaran Islam ya. Iya. Emang itu apa? Di mana bab satunya itu berjudul landasan filsafat pendidikan menurut ajaran Islam. Nah, dan kemudiannya dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan Islam. Nah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.